Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Panongi dengan NIM S1S1 22051 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bahasa pemrograman Python berdasarkan materi di website W3 School. Jadi yang pertama itu kita akan membahas Python variables. Di sini ada 3 materi. Yang pertama assign multiple values, global variables, dan output variables. Oke, langsung saja. Di sini bagian materi assign multiple values. Yang pertama itu banyaknya nilai yang akan ditransfer ke berbagai variabel. Di sini Python mengizinkan kita untuk menambahkan angka ke banyak variabel dalam satu baris. Contohnya itu ini yakni x, y, z, dengan nilai itu orange, banana, cherry. Di sini kita langsung memprint saja print x, print y, dan print z. Lalu yang selanjutnya itu satu nilai kepada berbagai variabel. Di sini kita bisa menambahkan nilai yang sama ke berbagai variabel dalam satu baris. Contohnya itu ada variabel x sama dengan variabel y sama dengan variabel z bernilai orange, dimana jika kita memprint x, y, dan print z yang akan muncul adalah orange. Lalu selanjutnya itu ada unpack a collection, dimana jika kita memiliki sebuah koleksi dari nilai dalam daftar dan sebagainya, Python akan mengizinkan kita untuk mengekstrak nilai tersebut ke dalam variabel. Ini disebut dengan pembongkaran. Misalnya di sini ada list fruit atau buah yang berisi apel, banana, cherry. Lalu ada variabel x, y, z, di mana variabel itu mengambil nilai dari list fruit. Jadi saat kita memprint x, y, dan z akan muncul nilai-nilai dari fruit itu sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu yakni output variable. Jadi yang pertama itu ada Python print itu berfungsi sering kita gunakan sebagai output variabel. Misalnya di mana variabelnya itu Python x itu adalah Python x1000. Jadi saat kita memprint x akan muncul kalimat Python x1000. Lalu ada dalam fungsi print itu bisa mengeluarkan output berbagai variabel yang dipisahkan dengan koma. Misalnya variabel x Python, variabel y is, variabel z awesome. Jadi saat kita memprint x, y, dan z akan muncul tulisan yang sama seperti sebelumnya yakni Python is awesome. Lalu kita juga dapat menggunakan operator plus atau tambah pada output berbagai variabel, lebih dari satu variabel. Misalnya seperti sebelumnya yakni x itu Python, y itu is, dan z itu awesome. Jadi saat kita melakukan print x tambah y tambah z sama dengan materi sebelumnya ini x, y, z, hasilnya akan sama. Lalu untuk angka dengan karakter plus akan menggunakan sebuah operasi matematika. Misalnya x sama dengan 5, y sama dengan 10. Jadi saat kita melakukan print x tambah y, maka hasilnya akan menjadi 5 ditambah 10, hasilnya 15. Lalu dalam print function, saat kita coba mengkombinasikan sebuah string dan sebuah angka, string di sini yakni text dan operator plus, maka Python itu akan mengalami error. Ini di mana variabel x itu bernilai 5 dan variabel y itu berisi kata John. Jadi saat kita memprint x tambah y, maka akan terjadi error karena perbedaan dari beberapa
perbedaan dari function tersebut. Yang satu angka, yang satunya teks. Lalu ada juga cara terbaik untuk mengeluarkan output lebih dari satu variabel dalam fungsi print itu dengan cara memisahkannya mereka dengan koma, di mana eh, dapat mensupport berbagai jenis tipe data. Misalnya itu X itu 5 sama seperti sebelumnya, dan Y itu John. Jadi saat kita memprint X, Y, maka hasilnya tidak akan error. Malah yang akan keluar itu ada 5, John. Lalu kita lanjut saja ke materi selanjutnya, itu global variables. Jadi global variable itu eh, di mana variabel itu akan mengeluarkan sebuah fungsi yang kita ketahui sebagai sebuah global variable. Global variable itu bisa digunakan sebagai eh, bisa digunakan oleh semua orang di dalam berbagai jenis fungsi dan keluarannya. Misalnya variable x itu awesome, kita menggunakan fungsi myFunction itu dimana kita memprint Python is plus x atau variable x. Jadi saat kita myFunction menyebutkan function, maka akan mengeluarkan Python is awesome. Lalu ada juga if you saat kita membuat sebuah variabel dengan nama yang sama dan sebuah fungsi, variabel itu akan menjadi lokal atau tidak bersifat global di dalam sebuah fungsi. Jadi variabel global itu yang memiliki nama yang sama itu akan uh, sama dengan nilai yang originalnya. Jadi di sini variabel x awesome dengan fungsi def my function, di mana x itu fantastic, print Python is x. Jadi saat kita menyebutkan my function, maka akan menggunakan fungsi my function. Lalu saat kita melakukan print Python is plus, akan mengeluarkan kalimat uh, fantastic, karena di sini kita menggunakan fungsi my function untuk di print. Lalu ada juga kata kunci global. Biasanya itu saat penggunaan sebuah variabel dalam sebuah fungsi, variabel variabel itu lokal dan hanya bisa digunakan dalam sebuah fungsi. Saat membuat sebuah global variabel dan sebuah fungsi, kita bisa menggunakan kata kunci global. Jadi misalnya fungsi myFunction berisi global x sebagai variabelnya, di mana x itu bernilai fantastik. Jadi myFunction atau fungsi yang di atas, saat kita melakukan print Python is eh, tambah variabel x, maka keluarkan fantastic. Python is fantastic. Nah, juga kita dapat menggunakan kata kunci global jika kita ingin mengubah sebuah variabel global dalam sebuah fungsi. Misalnya eh, variabelnya itu variabel x-nya itu awesome. Baru sebuah fungsi yang bernama myFunds berisi global x, di mana x itu bernilai fantastic. Jadi myFunds itu saat di print Python is tambah variabel x akan mengambil nilai variabel dari dalam fungsi tersebut, jadi x sama dengan fantastic. Jadi yang akan keluar itu adalah Python is fantastic. Lalu kita lanjut saja ke materi selanjutnya, itu Python data types. Oke, yang pertama itu ada getting the data types. Nah, jadi jika kita ingin mengambil sebuah tipe data dari sebuah objek menggunakan fungsi type, misalnya x sama dengan 5, kita melakukan print type x. Jadi saat kita memprint, yang akan keluar itu bukan nilai dari x, tapi jenis tipe data dari x itu. Jadi yang akan keluar itu adalah tipe data integer. Nah, kita lihat kelas int atau sering kita sebut dengan kalimat integer. Lalu ada setting the data types. Jadi dalam Python, tipe data yang diset saat kita mengisi sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Misalnya variabel x bernilai hello world, variabel x 20, x 20,5,
X, apple, banana, cherry. Nah, di sini ada perbedaan, yang satu kurung siku, yang satu kurung biasa. Lalu ada X range 6, lalu ada X dengan kurawal di sini, yang satu berisi nama, lalu ada umur atau usia yang diikuti dengan angka. Lalu di sini ada lagi yakni menggunakan kurawal dengan nama buah-buahan. Lalu ada juga variabel X dengan sebuah fungsi frozen set, di mana menggunakan kurung, lalu kurung kurawal berisi buah, lalu ada variabel X dengan nilai true, lalu ada variabel X dengan nilai B dengan string hello, lalu ada variabel X dengan fungsi byte array berisi 5 byte array 5 array, lalu ada variabel X dengan fungsi memory view dengan isi yakni bytes bernilai 5. Lalu ada juga variabel X bernilai non. Kita lanjut, di sini ada setting the specific data type. Nah, yakni men-setting tipe data dengan lebih spesifik. Nah, jika kita ingin men-setting lebih spesifik itu harus diikuti dengan fungsi konstruksi. Jadi di sini variabel X dengan menggunakan fungsi str atau string itu kita isi dengan sebuah teks, yakni hello world. Lalu ada variabel X dengan fungsi int atau integer, kita isi dengan angka. Lalu ada juga variabel X dengan fungsi float, kita isi dengan bilangan desimal. Lalu ada variabel X dengan fungsi kompleks, kita isi dengan angka kompleks, ini ada kombinasi antara angka dan huruf. Ada fungsi list untuk membuat daftar nama, lalu ada fungsi tuple yang hampir sama dengan list, yakni daftar juga. Lalu ada range dengan fungsi range yang berfungsi untuk menghitung panjang dari variabel, nilai dari panjang dari nilai variabel. Ada dict berisi nama dan usia. Jadi di sini di sini berfungsi untuk memasukkan info nama dan usia. Lalu ada juga fungsi set, yakni buat sebuah set nama, nama buah. Lalu ada juga frozen z yang hampir sama dengan z sebelumnya, yakni akan tetapi ini bernilai beku atau tidak tertahan. Lalu ada juga fungsi bool atau boolean, yakni mana angkanya itu bernilai boolean. Lalu ada fungsi bytes, yakni menghitung nilai bytes dari variabel. Lalu ada juga bytes array, ini berfungsi untuk menghitung bytes dari nilai array tersebut. Lalu ada juga fungsi memory view, berfungsi untuk menghitung ukuran dari memori. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu Python numbers. Jadi dalam Python numbers ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada int atau integer, di mana sebuah angka yakni bernilai positif maupun negatif tanpa desimal dengan panjang yang tak terbatas. Misalnya variabel X bernilai 1, variabel Y bernilai 3, 5, 6, 5, 6, 22, 55, 4, 8, 8, 7, 7, 1, 1. Nah, lalu variabel Z bernilai min 3, 2, 5, 5, 5, 5, 2, 2. Dimana saat kita memprint type X, print type Y, dan print type Z akan muncul kelas dari akan muncul angka dari masing-masing variabel dan sesuai dengan tipenya. Ini kita lihat di sini ada kelas int, dan kelas int. Jadi satu angka, lebih dari satu angka, dan angka yang bernilai negatif. Kita lanjut, di sini ada float. Jadi float itu float atau floating point number itu ada sebuah angka
yang positif atau negatif, yang yang dapat kita sebut juga dengan angka desimal. Eh, itu dapat terdiri dari satu atau lebih dari angka desimal. Misalnya X bernilai 1,10, lalu ada Y bernilai 1,0, lalu ada Z bernilai 3,5 min 0,59. Lalu saat kita melakukan print type, maka akan muncul nilai float, kelas dari ketiga variabel tersebut, yakni float. Lalu float juga kita sering gunakan dalam uh, angka sains atau fisika. Nah, untuk mengindikasi kekuatan dari 10. Misalnya di sini ada X dengan 35 E3 dengan Y 12E4 dan Z di mana 87,7 E dan 100. Di sini angka E ini adalah penyimpulan atau cara untuk mempersingkat dari satuan angka. Jadi misal kita jalankan semua ini akan muncul nilai float. Oke. Ya, jadi dapat kita sebut bahwa float itu bernilai desimal, entah itu dia positif atau negatif ataupun menggunakan angka sains. Lalu selanjutnya itu ada kompleks. Nah, bilangan kompleks itu ya, bilangan dengan angka J sebagai bagian dari imajiner. Jadi misalnya X itu adalah 3 tambah 5J atau Y, dan Y itu 5J, lalu Z itu bernilai min 5J. Nah, saat kita jalankan sesuai, maka ketiga angka ini memenuhi syarat sebagai sebuah kelas kompleks, bilangan kompleks. Lalu kita lanjut saja ke yang selanjutnya, itu adalah tipe conversion atau pengubahan atau mengkonversi jenis angka. Nah, di mana X itu X sama dengan 1 itu bernilai integer, Y 2,8 itu bernilai float, dan Z sama dengan 1J itu adalah kompleks. Jadi untuk mengkonversi dari int ke float itu, misalnya A sama dengan float X. Nah, jadi otomatis nanti angka 1 ini memiliki tipe float. Lalu B sama dengan int Y. Jadi di sini kita tahu saja itu yaitu nilai float dan akan dikonversi menjadi bilangan integer. Lalu ada juga konversi dari bilangan kompleks, misalnya yaitu sama dengan kompleks X. Jadi integer akan diubah menjadi bilangan konversi, bilangan kompleks. Jadi di sini saat kita memprint A, B, C dan memprint tipe dari A, B, C, akan muncul hasil sebagai berikut. Nah, jadi dapat kita lihat di sini 1,0, 2, 1 tambah 0,0 J. Nah, di sini dapat kita lihat yang sebelumnya integer menjadi float, lalu sini yang sebelumnya float menjadi integer atau dibulatkan. Di sini nilai desimalnya dibulatkan. Lalu di sini ada bilangan integer diubah menjadi bilangan kompleks. Nah, di sini ada kelasnya masing-masing sesuai dengan urutannya float, integer, dan kompleks. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah Python casting. Oke, case sebuah variabel, tipe variabel yang lebih spesifik. Nah, jadi fungsi integer itu mengkonstruksi sebuah bilangan integer dari sebuah literasi integer, literasi sebuah float yang memindahkan semua desimalnya, atau literasi sebuah teks. Nah, di mana kita dapat lihat contohnya sini, misalnya X itu dalam fungsi int. Di sini di mana X itu bernilai 1, Y bernilai 2,8, dan Z itu menggunakan string 3. Nah, di mana di sini X akan menjadi 1 atau tetap. Di sini di mana 2,8 akan menjadi 2, dibulatkan ke bawah sesuai dengan angka depannya. Lalu di sini ada bilangan jenis string 3 yang akan menjadi 3. Lalu ada float dengan penjelasan yang sama, yakni pengubahan konstruksinya.
Ya, langsung saja ke contohnya. Di sini X float 1, Y 2,8, Z itu 3, langsung W itu adalah string 4,2, di mana saat diubah maka akan menjadi 1,0, 2,8, 3,0, 4,2. Jadi apapun angka tersebut saat dikonstruksi maka akan menjadi bilangan desimal. Lalu sama halnya dengan string di sini, ya akan bilangan tersebut akan diubah menjadi bilangan teks, menjadi sebuah teks, di mana X itu bernilai S1 dan akan keluar menjadi S1 sesuai dengan yang diketik. Lalu Y itu bernilai 2, jadi akan diubah menjadi teks 2. Lalu Z itu 3,0 yang akan dikonversi menjadi 3,0. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, Python strings. Oke, kita mulai dari slicing strings. Jadi slicing atau memisahkan atau memotong bagiannya, di sini kita dapat mengembalikan sebuah range dari sebuah karakter menggunakan sintaks slice. Jadi lebih spesifik dari indeks awal dan indeks akhir, dan memisahkan sebuah kolon uh, untuk mengambilkan sebagian dari teks. Misalnya B itu hello world. Saat kita memprint B, uh, kurang siku 2 bagi 5, maka akan muncul nilai seperti ini. Oke, akan bernilai low atau low, LLO. Jadi di sini dapat kita lihat dari dia akan memisahkan dua angka sebelah kiri dan dua 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 huruf dari sebelah kiri dan 5 huruf dari sebelah kanan. Jadi yang terambil itu hanya kata huruf L, L dan O. Jadi loh, baru ada juga slime from start atau memisahkan bagiannya dari awal. Misalnya hello world, kita menggunakan print B dengan titik 25. Jadi yang akan dipisah itu hanya bagian word-nya, yakni 5 huruf dari kanan. Nah, yakni word. Jadi yang tersisa itu hanya hello. Oke. Lalu ada juga memisahkan dari akhir dengan cara range-nya itu kita taruh di bagian depan. Misalnya print B 2.2. Nah, kita dapat melihat hasilnya di sini. Dia men-slice dari belakang dan menyisakan dan menghapus 2 huruf di depan. Jadi yang terambil itu hanya low word. Oke, sama seperti hasilnya. Lalu ada juga akhir yang negatif menggunakan indeks negatif. Misalnya hello world itu kita print B min 5 dibagi min 2 atau titik 2 min 2. Nah, jadi dia memotong dari sebelah kiri sebanyak 5 dan memotong dari kanan sebanyak 2. Jadi yang akan terambil itu adalah kata or. Kata or saja, seperti hasilnya ini or. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu modify string. Nah, jadi ada beberapa sub di sini, yakni pertama itu kasus ke atas atau uppercase, di mana variabelnya itu hello world, kita print a di a kita print variabel a dengan fungsi upper. Nah, kita lihat hasilnya di sini hello world, di mana ini mengubah stringnya menjadi huruf kapital. Lalu ada juga lowercase atau kasus ke bawah. Jadi variabel a itu yang sebelumnya hello world, saat kita melakukan print a dengan fungsi lower akan muncul huruf kecil berbentuk hello world. Lalu ada juga memindahkan white space. Nah, jadi contohnya itu kita melakukan print variabel a menggunakan fungsi strip di mana return hello world. Jadi
Jadi saat kita melakukan voice page akan menjadi seperti ini, hello world. Nah, lalu ada juga eh, jadi tadi voice page itu menggunakan huruf eh, secara random, yakni kapital maupun huruf kecil. Juga replace string atau mengubah stringnya yang awalnya hello world, kita menggunakan print a dengan fungsi replace di mana huruf H akan diubah menjadi huruf J. Nah, contohnya pengeluarannya itu jadi begini, dari hello world menjadi jello world. Lalu ada juga split string atau memisahkan, kayak memotong, sama seperti tadi, yakni memisahkan. Jadi hello world kita menggunakan print a yang fungsi split, tanda petik lalu beri koma yang akan mengeluarkan hello world. Jadi sini muncul kalimat hello world dengan kurung siku sebagai pengapitnya dengan koma sebagai pemisah. Lalu kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yakni format string, di mana string format itu kita seperti yang kita pelajari dari variabel uh, Python yang sebelumnya, kita tidak bisa mengkombinasikan sebuah teks dengan angka. Contohnya umur 36 dengan teks my name is John, I'm age. Nah, I'm baru kita tambah dengan age, lalu kita print text T, maka hasilnya akan berbeda. Kita lihat hasilnya itu akan menjadi error. Lalu kita mulai lagi ke pembahasan selanjutnya, itu kita tetapi kita bisa mengkombinasi huruf dan angka menggunakan sebuah format metode. Ya, jadi kita fungsi format di sini sebagai metodenya, yakni misal umurnya sama dengan yang tadi, yakni 36, teksnya itu my name is John and I'm, baru kita beri kurawal di sini untuk sebagai sambungan dari teks tersebut. Lalu kita print, di mana kita menggunakan variabel txt, lalu menggunakan format, lalu kita cantumkan variabel age. Jadi saat kita memprint nanti akan muncul kalimat my name is John and I'm 36, berumur 36 tahun. Lalu ada juga fungsi format. Metode format ini menggunakan angka yang tak terbatas dari sebuah argumen, lalu sebagai representasi dari placeholder. Nah, misalnya variable quantity atau kuantitasnya itu 3, item no itu 567, price atau harga itu 49,95, lalu my order itu berisi teks I want berkurawal, piece of item berkurawal lagi, baru for berkurawal lagi, baru dollars. Lalu, jadi kita menggunakan sini print my order, yakni variabelnya, lalu kita menggunakan fungsi format lagi dengan menggabungkan semua variabelnya, yakni quantity, item no, price, sesuai dengan urutannya. Lalu otomatis kurawal ini akan diisi oleh nilai dari ketiga variabel tersebut. Lalu kita juga dapat menggunakan indeks angka 0 untuk memastikan sebuah argumen terletak pada bagian placeholder yang benar. Di sini misalnya kuantitasnya 3, 5, 6, 7, harganya 49,5, ordernya itu I want to pay. Nah, di sini kerawalnya berisi angka 2, $4 berisi angka 0, piece of item berisi angka 1. Nah, jadi kita menggunakan print my order. Nah, dengan fungsi format quantity, itemmu, dan price. Ini sama seperti sebelumnya, bukan perubahan juga pada placeholdernya. Ini hanya memberi nilai 2, 0, dan 1, akan tetapi akan diganti dengan isi dari variabel tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni escape character. Nah, jadi escape karakter atau huruf yang hilang. Nah, jadi untuk memasukkan sebuah karakter yang ilegal dalam sebuah teks menggunakan karakter yang hilang, maka
karakter itu akan mengikuti sebuah blacklist atau mengikuti sebuah karakter yang ingin dimasukkan atau diinput. Sebagai contoh dari sebuah kata legal itu adalah sebuah double quotes atau double tanda petik dua dalam sebuah eh, teks yang diapit oleh dua tanda petik lagi. Misalnya sebuah teks we are the so called. Nah, di sini sudah ada tanda petik yang diapit tanda petik lagi pada ujungnya. Lalu ada sebuah kata istilah Vikings yang diapit dua tanda petik lagi. Nah, otomatis kata Vikingnya akan ada di luar dari teks tersebut dan ini akan mengakibatkan error. Dan jadi ini akan disebut sebuah escape karakter. Lalu ada juga cara untuk memperbaiki masalah tersebut, yakni menggunakan sebuah karakter slash atau garis miring dengan tanda petik. Misalnya tanda petik dua we are the so called, baru kita slash tanda petik Viking, baru slash tanda petik from the north, baru tanda petik lagi. Sini kita dapat melihat tidak muncul error. Lalu ada juga beberapa jenis expect karakter yang digunakan dalam Python, misalnya itu slash tanda petik satu, lalu ada juga slash, double slash, ada juga slash n, slash r, slash t, slash b, slash f, slash o, triple o, slash xh, hh. Nah, di sini ada nilai masing-masing, single quotes, backslash, new line, character return, tab, backspace, on feed, octal value, x value. Oke, pembahasan untuk escape karakter sampai sini. Baru kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yakni Python Boolean. Nah, pada Python Boolean itu ada beberapa submateri lainnya. Pertama itu nilai dari Boolean. Jadi dalam sebuah program itu kita menggunakan sebuah ekspresi benar salah. Nah, untuk mengevaluasi sebuah ekspresi dalam Python. Nah, untuk mendapatkan satu dari dua jawaban tersebut. Misalnya contohnya itu print 10 lebih besar dari 9, print 10 sama dengan 9, print 10 kurang dari 9. Nah, jadi operator ini kita sebut sebagai sebuah ekspresi dari Python. Nah, hal inilah yang memberikan kita salah satu dari dua jawaban tersebut, true or false, atau benar atau salah. Lalu saat kita menjalankan sebuah kondisi dalam sebuah statement, Python akan membalikan benar atau salah, true or false. Misalnya variabel A itu bernilai 200, B itu 33, dengan menggunakan sebuah statement jika B lebih besar daripada A, maka akan di print sebuah string di mana B itu lebih besar daripada A, dan jika sebaliknya maka akan di print B itu tidak lebih besar daripada A. Jadi hanya ada dua jawaban. Di sini B lebih besar daripada A bernilai false, lalu ada else di mana A itu bernilai lebih besar daripada B. Nah, jadi di sini ada dua jawaban, false and true. Lalu ada juga mengevaluasi sebuah nilai dan sebuah variabel. Dalam fungsi sebuah boolean, kita diizinkan untuk mengevaluasi nilai-nilai yang dapat memberikan kita sebuah jawaban true or false. Misalnya print boolean hello, print boolean 15, dimana x itu bernilai hello dan y itu bernilai 15. Lalu kita print x, print y. Jadi secara langsung kita menggunakan true or false, mana hello dan y itu sebagai boolean kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Lalu juga kebanyakan angka itu bernilai benar. Misalnya hampir semua nilai yang dievaluasi itu dievaluasi ke true itu atau benar itu adalah beberapa dari konten. Jadi
string yang bernilai benar itu selain dari string kosong akan bernilai angka yang benar kecuali 0. Jadi misalnya sini ball bernilai A, B, Z. Nah, lalu ball 1, 2, 3, lalu ball apple, cherry, banana. Nah, jadi di sini akan dimana ball 1, 2, 3 ini akan bernilai true dan yang lainnya itu akan bernilai false. Karena ball itu adalah sebuah angka true and false. Jadi tidak ada hanya ada dua pilihan yakni true and false. Lalu ada juga beberapa value yang bernilai salah. Misalnya faktanya itu ada banyak nilai yang dievaluasi menjadi salah kecuali sebuah nilai kosong seperti dalam dalam kurung siku, dalam kurawal, angka angka 0 dan eh, nilai yang tidak memiliki sebuah nilai yang nilai non tentu saja akan dievaluasi sebagai false. Jadi boolean false, boolean non akan bernilai false. Lalu ada juga boolean 0, boolean tanda petik, boolean dalam kurung, boolean dalam kurung siku, dan boolean dalam kurung kurawal. Lalu ada lagi sebuah angka atau objek dalam sebuah kasus di mana saat dievaluasi menjadi salah atau false, yang itu akan menjadi sebuah objek di mana akan membuat sebuah kelas dengan menggunakan a garis underscore len underscore fungsi. Jadi contohnya itu misalnya sebuah kelas di mana sebuah kelas bernama myClass lalu memiliki fungsi def underscore len underscore berisi self di mana kita menggunakan return nor. Jadi sebuah variabel my object bernilai my class atau bernilai dari kelas tersebut, maka saat kita melakukan print ball my job akan mengambil nilai dari my class yang otomatis berisi fungsi len self. Nah, jadi ada juga fungsi dapat mengembalikan sebuah boolean. Jadi kita dapat membuat sebuah fungsi yang akan mengembalikan sebuah nilai boolean. Misalnya fungsi my function lalu akan mengembalikan nilai true. Nah, jadi saat kita memprint my function yang akan keluar adalah true. Nah, kita juga dapat mengeksekusi sebuah kode dalam sebuah boolean yang akan menjawab sebuah fungsi. Sebuah fungsi misalnya fungsinya itu my function yang akan mereturn true, lalu jika functionnya itu akan memprint yes, jika tidak akan memprint no. Lalu ada juga Python itu sering memiliki banyak built-in atau function yang akan mengembalikan sebuah nilai boolean seperti existence, fungsi existence, dan di mana dapat digunakan untuk mendeterminasi sebuah objek dari sebuah tipe data, misalnya x sama dengan 200. Lalu kita print existence x int. Jadi sini ada variabelnya 200, lalu kita mengisinya juga dengan tipe datanya. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yakni Python operators. Oke. The Python operators atau operators are used to perform. Jadi sebuah operator digunakan dalam sebuah pengoperasian variabel dan angka. Dalam sebuah contoh itu kita menggunakan operator plus untuk menambahkan dua nilai, misalnya print 10 tambah 5. Jadi yang akan keluar itu adalah angka 15. Lalu ada juga operator predence. Jadi operator predence itu mendeskripsikan sebuah perintah di mana sebuah operasi performanya diformasi. Misalnya print 6 tambah 3. Nah, jadi ada dua jenis operasi dikurang 6 tambah 3. Nah, sama juga halnya dengan print 100 ditambah 5 kali 3. Lalu ada juga yang disebut jika dua operator memiliki precedence yang sama, maka ekspresinya akan dievaluasi dari kiri ke kanan sesuai dengan hukum matematika, di mana print 5 tambah 4 dikurang 7 tambah 3, di mana
tambah kurang tambah itu memiliki presiden yang sama, nilai yang sama, maka akan dimulai dari penjumlahan akan dimulai dari sebelah kiri. Nah, kita lihat nilainya. Oke, kita lihat ada angka 15, ada angka 0, 115, 5, nah 10 tambah 5, 15, 6 tambah 3 dikurang 6 tambah 3 sama dengan 0, 100 ditambah 5 kali 3 itu sama dengan 115, lalu 5 tambah 4 dikurang 7 tambah 3 itu sama dengan 5. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, itu adalah Python if else. Oke, Python kondisi dan sebuah statement if. Jadi sebuah statement if itu uh, ditulis menggunakan kata kunci if. Misalnya A sama dengan 33, B sama dengan 200. If, statement if ini berfungsi sebagai syarat. Nah, jika B lebih besar daripada A, maka print B is greater than F. Jadi sebuah variabel menggunakan dua variabel A dan B, di mana penggunaan bagian statement ini untuk mengetes apakah B itu lebih besar daripada A. Lalu ada juga yang disebut indentation atau indentasi. Jadi dalam sebuah Python menggunakan sebuah indentasi untuk mendefinisikan sebuah jarak dari antar kode. Jadi saat kita menggunakan indentasi yang salah, misalnya di sini sebuah variabel, lalu ada sebuah statement if, lalu ini hasil dari jika statement ini benar, yakni print B is greater than A. Nah, di sini indentasinya itu sejajar dengan statement if. Jadi otomatis print B is greater than A tidak masuk dalam statement if. Beda dengan dengan pembahasan yang sebelumnya, di mana printnya itu termasuk dalam if. Jadi di sini akan otomatis terjadi error. Lalu ada juga elif. Jadi kata kunci elif dalam sebuah Python itu dapat disebut sebagai kondisi sebelum tidak benar dan akan mencoba sebuah kondisi ini. Misalnya A itu 33, B itu 33. Jika B lebih besar daripada A, maka print B lebih besar dari A. Lalu ada juga elif. Jadi ada sebuah statement if yang bisa menggunakan syarat lain. Jadi kita menggunakan elif, di mana A sama dengan B. Print A dan B adalah sama, atau A sama dengan B. Nah, dalam contoh ini A itu bernilai sama dengan B. Jadi otomatis kondisi pertama, yakni B lebih besar daripada A, itu tidak benar. Nah, akan tetapi kondisi kedua elif itu yang benar. Maka yang akan diprint adalah hasil dari output elif. Lalu juga else. Jadi kata kunci else itu untuk menangkap berbagai prediksi kondisi. Misalnya A itu 200, B itu 33, di mana jika B itu lebih besar daripada A, maka maka akan diprint untuk B itu lebih besar daripada A. Lalu ada juga elif, di mana A sama dengan B, maka akan diprint A dan B sama dengan. Lalu ada juga else, di mana akan memprint A itu lebih besar daripada B. Jadi secara langsung penggunaan statement else ini, fungsi else ini berfungsi untuk memberikan sebuah kondisi yang tidak dimiliki oleh kondisi 1, 2 dan seterusnya, atau bisa disebut kondisi terakhir atau kondisi yang tidak termasuk dari kondisi-kondisi sebelumnya. Lalu kita juga bisa menggunakan tanpa menggunakan else, tanpa menggunakan elif. Nah, jadi di sini setelah kita menggunakan statement if di mana print B is greater than A, langsung kita sambung saja else B is not greater than A. Nah, jadi otomatis akan jika selama B itu tidak lebih besar daripada A, maka akan diambil nilai dari statement else. Lalu ada juga shorthand if.
Nah, di mana jika eh, sebuah statement di mana hanya memiliki sebuah statement untuk dieksekusi, maka hanya menyimpan hal tersebut dalam satu garis yang sama sebagai statement if. Misalnya, jika A lebih besar daripada B, nah, langsung kita sambung saja print A is greater than B. Nah, ini adalah cara untuk menyingkat atau mengurangi penggunaan baris. Lalu ada juga shorthand if else. Jadi if you have only, jika saat kita menggunakan satu statement untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu untuk else, kita dalam menyimpannya dalam satu baris. Misalnya print A if A lebih besar daripada B, jika else print B. Nah, jadi akan di print A jika A lebih besar daripada B dan jika tidak, maka akan print B. Lalu kita juga dapat menggunakan multiple atau lebih dari satu statement dalam satu baris. Misalnya print A jika A lebih besar daripada B, dan jika tidak akan print sama dengan. Dan jika A sama dengan B, maka akan di print B. Jadi di sini menggunakan else untuk menambah statement baru. Lalu ada juga penggunaan statement and. Kata kunci ini sebagai operator logikal untuk mengkombinasikan dua kondisi statement atau dua kondisi pernyataan. Misalnya A itu 200, B itu 33, C itu 500. Jika A lebih besar pada B dan C lebih besar daripada A, maka otomatis kedua kondisi tersebut harus terpenuhi. Nah, maka akan di print both condition are true. Berarti kedua kondisi tersebut adalah benar. Nah, lalu ada juga kata kunci or, di mana logika ini digunakan untuk mengkombinasi statement beberapa kondisi. Nah, akan tapi ada perbedaannya di mana A lebih besar pada B or A lebih besar daripada C. Jadi di sini ada dua kondisi, akan tetapi tidak harus kedua kondisi tersebut terpenuhi untuk memprint class one of condition is true. Akan tetapi hanya perlu memenuhi salah satu kondisi tersebut. Lalu ada juga kata kunci not. Kata kunci not itu digunakan untuk kebalikan dari hasil dari kondisi statement. Misalnya itu if not A lebih besar pada B. Jadi kata not ini memberikan kebalikan. Nah, jika A lebih besar B tapi menggunakan kata not, tidak berarti sama dengan selama A itu tidak lebih besar daripada B, maka akan di print A is not greater than B. Lalu ada juga sebutan itu nested if. Jadi kita hanya bisa menggunakan statement if dalam sebuah statement if. Jadi itu yang disebut dengan statement nested if atau statement if di dalam statement if. Jadi ada dua if. Nah, misalnya variabelnya itu 41 dan jika statementnya itu x lebih besar daripada 10, maka print above 10. Lalu di dalam setelah print above 10 itu ada lagi statement if di mana x lebih besar daripada 20, maka akan di print and also above 20 atau above 20. Nah, akan tetapi jika sebaliknya maka akan di print but not above 20. Jadi ini yang disebut dengan nested if atau if dalam if. Lalu ada juga the past statement atau statement yang dilewatkan. Nah, jika sebuah statement tidak bisa dikosongkan, maka tapi jika kita memiliki beberapa alasan sebuah statement itu tidak memiliki konten, maka akan otomatis dilewati. Misalnya A itu sama dengan 33, B itu sama dengan 200. Nah, lalu statement if B lebih besar daripada A, akan tetapi tidak memiliki sebuah print atau sebuah output, maka kita menggunakan kata pass untuk melewati kondisi tersebut, kondisi statement tersebut.
Oke, itu saja untuk Python if else. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni Python for loops. Oke, Python for loops itu, dalam Python for loops kita menggunakan sebuah iterasi melebihi sebuah sequence. Misalnya eh, sebuah list, sebuah tuple, sebuah dictionary, dan sebuah set atau sebuah string. Nah, jadi misalnya kita menggunakan sebuah set di sini atau sebuah dictionary fruit yang berisi apples, banana, cherry. Nah, di mana kita menggunakan statement for loops atau pengulangan dan sebuah list fruit ya, yang kita ketik dengan bentuk sintaks itu for x in fruit. Jadi for x di mana x atau variabel yang ingin kita ambil dari sebuah set atau list fruit. Jadi kita akan mengambil nilai x dari fruit ini. Lalu kita print x. Jadi otomatis akan mengambil salah satu dari nilai fruit. Lalu juga looping through string atau looping akan terjadi, looping yang dijalankan melewat looping yang dilakukan pada sebuah teks. Misalnya for x in banana, maka akan otomatis memprint x, nilai x dalam teks banana. Lalu ada juga the break statement atau statement yang dipotong. Misalnya penggunaan statement ini yakni saat kita memiliki sebuah list fruit berisi apel, banana, cherry, baru kita menggunakan for x in fruit, yakni mengambil sebuah variabel dari list fruit lalu memprint x. Lalu kita menggunakan statement if di mana x itu sama dengan banana. Jadi selama nilai x yang kita ambil dari fruit itu bernilai banana, maka otomatis akan menggunakan statement break atau memotong. Jadi tidak akan keluar sebuah output, akan tetapi langsung dipotong dan dilanjutkan ke list selanjutnya. Nah, lalu ada juga fruit, apple, banana, cherry for x in fruit. Nah, jika kita menggunakan if x sama dengan banana, break, di sini kita pas untuk outputnya, akan tetapi kita melakukan print yang mana print itu indentasinya sama dengan statement if, maka otomatis print ini tidak akan mengambil nilai dari if yang berada di atas, statement if yang di atas, karena ada penggunaan statement break. Jadi otomatis akan memprint x selain dari banana, yakni apple dan cherry. Lalu ada juga the continue statement atau statement untuk melanjutkan nilai. Misalnya ini seperti sebelumnya, ini fruit, apple, banana, cherry, di mana x itu akan mengambil nilai dari fruit. Lalu statement if jika x sama dengan banana, nah continue, tidak langsung mengeluarkan outputnya, akan tetapi menggunakan print yang memiliki indentasi sama dengan if. Jadi di mana print di sini tidak akan print apple ataupun cherry, akan tetapi akan melanjutkan statement dari statement if yang berada di atas, yakni x sama dengan banana. Lalu juga the range function atau fungsi untuk mengukur panjang atau jarak. Jadi loop ini berfungsi untuk memberikan sebuah kode spesifik dari seberapa banyak, atau kita menggunakan sebuah fungsi range. Nah, misalnya for x in range 6. Jadi di sini variabel x-nya akan mengambil nilai dengan jumlah variabel dengan jumlah nilainya itu dengan panjang nilainya itu adalah 6. Jadi misal ada huruf A sampai huruf G, maka otomatis yang akan diambil itu adalah A sampai E saja. Ini hanya 6 huruf saja dari A sampai F. Lalu ada juga penggunaan fungsi range secara default itu atau biasanya itu ke angka 0 sebagai sebuah awalan
nilai, akan tetapi itu akan mungkin terjadi jika spesifik dengan nilai yang eh, baru saja ditambahkan ke dalam sebuah parameter, misalnya for x in range 2,6, maka otomatis saat kita print x-nya akan mengambil jarak adalah 2 dan 6. Jadi ada kemungkinan mengambil jarak 2 dan angka jarak 6. Lalu juga penggunaan fungsi range itu bisa digunakan untuk melakukan increment atau pengurangan sequence sebanyak 1. Misalnya for x in range 2, 3, 10 dan 3. Nah, di sini kita dapat melihat printnya. Di sini ada 3 jenis increment itu, ada 2 sebagai panjangnya, lalu 3 pulling sebagai arahnya, dan 3 ini dari arah kanan. Lalu ada juga else in for loop. Jadi penggunaan kata kunci else ini dalam sebuah loop yang lebih spesifik pada sebuah blok kode untuk mengeksekusi saat kita selesai melakukan loop. Jadi for x in range 6 dengan jadi variabel x itu memiliki panjang sebanyak 6. Lalu kita melakukan print x, di mana else atau statement sebaliknya selain for x in range 6 akan memprint finally finish. Jadi selama x itu sudah memiliki panjang yang lebih dari 6, maka akan muncul finally finish. Lalu ada juga contoh lain, yakni for x in range 6, jika x ya di dalam sini ada statement if. Jadi saat x sudah sama dengan 3, maka akan terjadi break atau statement potong, lalu print x. Jadi otomatis saat x itu sudah sampai 3, belum sampai 6, sudah akan terjadi break atau pemotongan, lalu otomatis akan memprint variabel dari angka awal sampai angka 3. Lalu ada juga statement else jika uh, jika semua jika statement if ini tidak terpenuhi, maka akan otomatis memprint finally finish. Jadi selama x itu tidak sama dengan 3, maka akan finally finish. Lalu ada juga nested loops atau pengulangan dalam pengulangan. Contohnya itu ada variabel adj berisi red, big, tasty. Lalu ada fruit berisi apple, banana, cherry. Nah, jika for x dalam jika variabel x dalam adj, lalu kita melakukan looping lagi, yakni for y in fruits. Jadi pertama itu mengambil sebuah variabel x dalam list adj, lalu setelahnya kita melakukan lagi looping, dimana kita mengambil variabel y dalam list fruit, lalu akan di print nilai dari x dan y, x, y. Nah, jadi otomatis yang di print itu adalah dua variabel dari list yang berbeda, karena kita melakukan looping dalam looping atau dua kali looping di sini. Lalu ada juga the pass statement, yakni statement pass atau melewati sebuah statement jika statement for loopsnya itu tidak bisa kosong. Misalnya sebuah statement loop yang tidak memiliki konten, nah, otomatis ini akan memberikan sebuah pass statement untuk menghindari sebuah error. Misalnya for x in, nah in di sini baru kita kurung siku 0,2,0,1,2, lalu kita menggunakan pass. Nah, ini berfungsi untuk statement pass ini berfungsi untuk menghindari sebuah error, karena apabila kita memberikan sebuah output di sini atau menggunakan statement lain, otomatis akan bernilai error. Tetapi di sini kita menggunakan statement pass yang akan melewati kondisi for loops di atas tanpa mengakibatkan error. Oke. Saya rasa itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.